Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu. Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bas tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bas terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bas tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bas terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bas berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bas Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai.
Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat, meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya, katanya. Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya,
Kami juga nggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha nggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners.
dari Sariater beberapa kilometer ya. Dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga nggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya nggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana.
Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Ciater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut,
Pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater, Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan.
Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana.
Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi
dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya, Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater, Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Feroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Feroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam.
Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini
Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribunas SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribunas. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribunas, dari Sariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribunas, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu,
Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bas tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bas terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bas tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bas terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bas berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini,
11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja,
Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat, meskipun kita sudah menggunakan kedua derek.
Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Sariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu.
Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Ciater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang,
diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo,
saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku.
Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga
Ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater, Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas.
Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu,
tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia.
Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana,
terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa
belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya, katanya. Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater, Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Feroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Feroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat, meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam.
Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini
Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribunas SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribunas. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribunas, dari Sariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribunas, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu.
Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan,
Donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu. Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, ucap dia.
Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat, tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana,
terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga
mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bas tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bas terguling. Posisi ban kiri berada di atas,
Lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana,
Ibunda almarhum Mahesha Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga nggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha nggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek
bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Sariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya,
sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Ciater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu,
terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan.
Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat, meskipun petugas sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua,
asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha nggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners.
dari Sariater beberapa kilometer ya. Dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana.
Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Ciater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut,
Pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan.
Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana.
Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa
belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater, Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Feroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Feroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam.
Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu. Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya. Sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia.
Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik ya tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana,
terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga
mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga nggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya nggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bas yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bas berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bas tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bas terguling. Posisi ban kiri berada di atas,
Lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana,
Ibunda almarhum Mahesha Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek
bahwa petugas belum bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners. Dari Sariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bas maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra, mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja. Soalnya kami kan asli Depok, tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya,
sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berplat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Transputra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kenca, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan. Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Ciater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek. Bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun kita sudah menggunakan kedua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Ciater beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang di mana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribuners. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, di mana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus, dan terlihat beberapa orang tergeletak ya tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi. Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu,
terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berpelat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesya Putra. Nama Mahesya Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesya Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang deket sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Pelaku ngaku paman korban persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesya di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesya enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu, kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Donasi sudah terkumpul di atas 11 juta rupiah, adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Kecelakaan maut di Ciater Subang. Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 18.45 itu mengakibatkan 11 korban tewas. Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami remblong. Saat memasuki jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Veroza bernomor polisi D1455 VCD. Setelah menabrak mobil Veroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal. Polisi menetapkan Sadira, sopir bus Trans Putra Fajar, pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana, sebagai tersangka. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan.
Akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Menurut hasil penyelidikan, ditemukan beberapa fakta penyebab bus mengalami kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucap dia. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denso Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariater ya Tribuners, bahwa pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 baru saja tadi kecelakaan maut, di mana bis ini merupakan bis perpisahan ya Tribuners, SMK Lingga Buana Kota Depok, di mana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dalam proses evakuasi derek bahwa petugas belum bisa membalikkan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan dua derek. Dan saat ini proses derek juga masih dalam dilakukan proses evakuasi ya Tribuners. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribuners, dari Syariater beberapa kilometer ya dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer, di mana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, di mana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Adapun untuk jumlah pasti baik tewas ataupun luka masih bisa belum dapat kami informasikan kembali ya Tribuners, karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum